السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Amma ba'd, ikhwata fi din ya'azakumullah, para jamaah salat Jumat yang semoga saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu senantiasa khatib di atas mimbar ini mengajak agar diri kita ini semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, enggak hanya di masjid, namun di jalan, di rumah, dan di yang tempat-tempat lainnya kita tetap senantiasa bertakwa kepada Rabbul Alamin, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatah, barakallahu fikum. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabarkan kepada kita, wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kami akan senantiasa, kata Allah, mengabarkan kepada kalian tentang apa-apa saja yang kalian kerjakan di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di dalam Al-Qur'an senantiasa mengatakan, satujazzauna bima kuntum ta'malun. Kalian itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amalan-amalan kalian. Allah Jalla wa Ala tidak menyebutkan Allah akan membalas kalian sesuai dengan kadar ilmu kalian, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kalian sesuai dengan amalan-amalan kalian. Ikhwata fi din, a'azakumullah. Amal yang kita kerjakan di dunia ini adalah sebagai modal besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini rasmal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini hilang, maka sengsara seseorang pada saat ia bertemu dengan Rabbul Alamin. Sebagaimana ya ikhwatah, jika seseorang memulai bisnisnya, maka yang paling dijaga oleh dia adalah modalnya. Kalau rasmalnya, kalau modalnya hilang, rusak bisnisnya, bangkrut bisnisnya. Ikhwatah, barakallahu fikum. Bagaimana perasaan kita pada saat kita coba menanam sebuah pohon atau tumbuhan yang benar-benar kita harapkan pohon ini berbuah, bahkan kita harapkan daunnya saja bisa kita manfaatkan. Pada saat kita memulai menanam pohon tersebut, menanam tumbuhan tersebut, kita benar-benar meluangkan waktu kita. Di setiap pagi kita urus pepohonan tersebut, kita urus tumbuhan-tumbuhan tersebut, kita berikan atau kita keluarkan uang-uang kita. Kita beli ini, kita beli itu. Intinya agar pohon ini ada buahnya. Intinya agar pohon ini bermanfaat buat kita. Namun ikhwata fillah azakumullah, di waktu di mana harusnya pohon ini ada buahnya, di waktu di mana kita akan mengambil manfaat dari usaha-usaha kita untuk menjadikan pohon ini bermanfaat untuk kita, di waktu yang sama, di momen yang sama, ternyata pohon itu mati. Pohon itu mati. Pohon itu rusak, pohonnya musnah, gak bisa kita manfaatkan sedikit pun. Tidak daunnya, tidak pula buahnya. Ikhwatah, apa kira-kira perasaan yang akan dirasakan orang ini? Orang ini akan sedih. Dia merugi. Dia rugi waktunya, dia rugi hartanya, dia rugi kesungguhannya, dia rugi keletihannya, dia rugi kotor-kotornya, rugi.
Karena apa yang dia inginkan ternyata buyar semuanya, musnah. Ternyata ikhwata fiddin azakumullah, kesedihan yang seperti ini pun bisa dirasakan setiap orang. Namun jauh lebih dahsyat dibanding kesedihan seseorang yang gagal menanam pohon, yaitu kesedihan atau kegagalan pada saat ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata fiddin azakumullah, semua dari kita mengetahui bahwa kelak ada hari di mana kita enggak bawa yang lain kecuali amalan kita, dan itulah modal kita. Amalan kita modal kita. Amalmu modalmu. Bagaimana ikhwata fiddin azakumullah, begitu seseorang ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ia mengharapkan modal yang telah dari dahulu dia jaga, yang telah dari dahulu ia senantiasa bermanfaat modal ini untuknya dan lain sebagainya. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala modal itu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ikhwatah jika ada seseorang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang sangat besar, namun di hadapan Allah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu kita paling butuh modal di saat itu, di waktu di mana kita paling butuh amal di saat itu. Ikhwatah, oleh karenanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita apa saja yang kira-kira justru akan memusnahkan amalan kita, justru akan menghapus modal kita, justru akan membuat kita sengsara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatah, barakallahu fikum. Amal akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena dosa. Dan dosa atau salah satu dosa yang bisa memusnahkan amal seseorang pada saat kita berani sujud kepada selain Allah, pada saat kita berani meminta kepada selain Allah, pada saat kita berani mendatangkan seorang dukun, pada saat kita berani menyembelih untuk selain Allah, pada saat kita berani takut kepada selain Allah, pada saat kita berani berharap kepada selain Allah, syirik akan memusnahkan amalan seseorang. Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar mengatakan, "Inna auhayna ilaik wa ila alladhina min qablika." Wahai Muhammad, kata Allah, aku telah wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, yakni ya, sebelum Nabi, sebelum dirimu, dari Nabi Isa, Nabi Musa dan lain sebagainya. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Berani kamu menyekutukan Allah, wahai Muhammad, musnah seluruh amalanmu, hilang seluruh amalanmu. Para jamaah sekalian, kalau Rasul kita sallallahu alaihi wasallam maksum dari syirik, diancam sama Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang luar biasa, maka kita adalah barisan terdepan yang mendapatkan ancaman ini, ikhwata. La in asyrakt la yahbatanna amaluk. Berani menyekutukan Allah, musnah amalanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata, bayangkan jika ada seseorang yang telah menghabiskan 70 tahun umurnya beribadah kepada Allah. Dia umrah, dia haji, dia salat, dia puasa, namun di detik akhir kehidupannya justru ia berani mendatangkan atau mendatangi sebuah kuburan yang dianggap keramat. Dan di waktu itu dia berkata, "Wahai wali fulan, berikan saya anak." Hukum perkataan ini syirik. Dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada selain Allah yang padahal orang ini gak bakal pernah bisa mengabulkannya. Apa kata Allah? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa in sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-14. Mereka yang ada di kuburan tidak dapat mendengar kalian. Kalaupun mereka bisa mendengar permintaan kalian, mastajabu lakum, mereka enggak mampu mengabulkan doa kalian, dan hari kiamat mereka akan berlepas diri dari kesyirikan kalian. Ikhwatah, 70 tahun orang ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di detik akhir hidupnya dia mengatakan hal kotor seperti itu. Wahai wali fulan, berikan saya anak. Kalau ditimbang, ikhwatah, perkataan wahai wali fulan berikan saya anak ini hanya 3 atau sampai 4 detik, bahkan tidak sampai setengah menit. Namun
dengan 4 detik itu bisa menghapus 70 tahun orang beribadah. Itu syirik. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Berani syirik kata Allah, musnah seluruh amalanmu. Wal iyadzam billah. Ikhwata, syirik itu menggerogoti amalan atau pahala-pahala manusia sehabis-habisnya. Bahkan ya ikhwata, bukan hanya syirik besar, syirik kecil pun sama. Ia akan memusnahkan amalan-amalan pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang sangat luar biasa ya ikhwata. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala bahwa seorang tabi'in bernama Syafi' Al-Asbahi. Syafi' Al-Asbahi ini adalah orang yang tinggal di luar Madinah. Di hari di mana pada saat beliau ini masuk ke Madinah, dia menemukan adanya satu orang yang sedang mengajar, dikelilingi dengan orang banyak. Akhirnya dia ikut duduk di situ mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang Madinah tersebut. Setelah kajian ini selesai, Syafi' Al-Asbahi rahimahullahu taala, beliau tanya kepada orang-orang yang ada di sana, siapa orang ini? Akhirnya orang-orang Madinah yang ada di situ mengatakan, "Hadza sahabat Rasulullah, hadza sahabi." Ini adalah seorang sahabat, yakni sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini adalah Abu Hurairah yang ada di hadapan Syafi' Al-Asbahi rahimahullahu taala, sampai akhirnya di mana orang-orang yang biasa tadi kajian itu pergi pulang ke rumah masing-masing, dan dia orang dari luar Madinah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dia sama sekali tidak menghilangkan kesempatan emas untuk bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan dari jalur sahabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Ditanya oleh Syafi' Al-Asbahi rahimahullahu taala, "Ya Abu Hurairah, haditsni bihaditsin." Ya Abu Hurairah, berikan saya satu hadis yang kamu dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan syarat, aqaltahu wa alimtahu, yang benar-benar engkau bisa merenungi dan engkau amalkan hadis ini. Yakni yang benar-benar hadis ini kena sekali untuk Abu Hurairah. Hadis yang benar-benar diinginkan oleh Syafi' Al-Asbahi, sebuah hadis yang enggak biasa. Ini yang benar-benar menjadikan dirimu atau hadis ini masuk benar-benar ke hatimu wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan kepada Syafi' Al-Asbahi, "Sa'af'al." Iya, saya akan berikan kamu sebuah hadis. Hadatsanihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid ini, di Masjid Nabawi, laisa baini wa bainahu ahadan, tidak ada di antara saya dan Rasul waktu itu satupun orang. Yani hadis ini khusus. Rasul sallam perdengarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai ikhwatah, Abu Hurairah ingin membawakan satu hadis ini, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berhenti, nunduk, pingsan Abu Hurairah. Sampai tabi'in yang mulia ini, Syafi', bingung melihat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sampai akhirnya ditunggu sama dia, kemudian Abu Hurairah bangun kembali. Kemudian melihat ke arah Syafi', kemudian mengatakan, "Sa'uhadditsuka bihaditsin." Aku akan berikan kamu sebuah hadis. Alimtuhu wa aqaltuh, yang benar-benar aku tahu dan aku benar-benar memasukkannya ke dalam hatiku. Lalu Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pingsan untuk kedua kalinya Abu Hurairah. Min 'azamati hadzal hadis, dari besarnya hadis yang akan dibawakan oleh Abu Hurairah. Sampai Syafi' Al-Asbahi rahimahullahu taala, beliau menunggu Abu Hurairah radhiyallahu an, sampai akhirnya Abu Hurairah bangun kembali lalu mengatakan hal yang sama kepada Syafi' Al-Asbahi. Sa'uhadditsuka bihaditsin alimtuhu wa aqaltuh. Aku akan berikan kamu sebuah hadis yang aku benar-benar tahu dan faham hadis ini. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an pingsan kembali untuk ketiga kalinya. Bahkan sampai Abu Hurairah radhiyallahu an ia lemas bersandar kepada Syafi', dan Syafi' akhirnya menjadikan dirinya sandaran untuk Abu Hurairah, karena 3 kali Abu Hurairah pingsan untuk membawakan satu hadis ini. Ikhwatah, Allahu Akbar. Lalu akhirnya bangun Abu Hurairah untuk keempat kalinya. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan kepada Syafi' Al-Asbahi, "Sa'uhadditsuka bihaditsin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 'alimtuhu wa aqaltuh." Aku akan berikan kamu sebuah hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'alimtuhu wa aqaltuhu,
yang aku benar-benar faham dan merasap sekali di hatiku. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah." Ada manusia-manusia yang pertama kali akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'utiya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil 3 jenis manusia, alimun au qari, seorang yang alim lagi qari, pandai membaca Al-Qur'an, penghafal Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil seseorang yang dermawan, suka sedekah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil jenis yang ketiga, yaitu mujahid, orang yang berjihad. Fa'utiya, maka kemudian orang ini datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, bukankah aku telah ajarkan kepada kamu ilmu Al-Quran? Orang itu mengatakan, na'am, tentu ya Allah. Fa'arafa ni'amah. Dalam sebuah riwayat, dia kenal nikmat itu, yakni nikmat ilmu tersebut. Kemudian Allah mengatakan, wa madza 'amilta fihi? Apa yang kamu lakukan dengan apa yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, qara'tu fika kitabullah. Ya Allah, aku menghafal, aku belajar, aku berdakwah, aku berceramah, aku nasihati orang untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kata Allah. Dan malaikat seluruhnya mengatakan kadzabta, bohong orang ini. Walakinnaka an yuqal annaka alimun. Tapi kamu justru menginginkan dikatakan sebagai orang yang alim, sebagai orang yang qari, pandai baca Al-Quran. Maka apa yang terjadi pada orang ini? Orang ini akhirnya dibawa oleh para malaikat, diseret wajahnya, kemudian dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang kedua, ya ikhwatah, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, bukankah aku telah memberikan kamu keistimewaan yang luar biasa, yakni hartamu banyak, uangmu banyak. Apa yang kamu lakukan? Ya Allah, aku senantiasa bersedekah di jalanmu. Bahkan dalam sebuah riwayat orang ini mengatakan, ya Allah, tidaklah ada satu jalan yang engkau sukai hambamu bersedekah di situ, kecuali aku keluarkan sedekahku di situ. yakni semua sedekah dia ada kepada anak yatim, kepada janda, buat masjid dan semuanya dikeluarkan di situ. Kemudian Allah mengatakan kadzabta, bohong kata Allah. Malaikat pun seraya mengatakan kadzabta, bohong orang ini, dusta orang ini, kamu dermawan, kamu royal dalam sedekah hanya untuk dipuji, kamu ini orang yang sangat dermawan. Dan kamu telah mendapatkan pujian tersebut, kata Allah. Maka apa yang terjadi, ikhwatah? Para malaikat menyeret wajahnya kemudian dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang ketiga, ikhwatah, orang yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk siapa kamu berperang? Untuk siapa kamu membunuh? Orang ini mengatakan, ujahidu fi sabilika ya Rabb. Aku berjihad di jalanmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu kata Allah. Para malaikat seraya mengatakan kadzabta, bohong orang ini ya Allah. Kamu berjihad agar kamu dikatakan pemberani, pahlawan. Waqad qil, dan telah dikatakan kata Allah. Maka orang ini kembali menjadi orang yang ketiga, diseret wajahnya kemudian dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatah, tiga orang ini menjadi bahan bakar pertama di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita enggak dengar, ternyata bahan bakar pertama neraka itu bukan orang yang suka mabok, bukan orang yang suka judi, bukan pezina, bukan. Tapi di dunia dia dikenal sebagai orang yang saleh, bahkan di dunia dia dikenal sebagai orang yang dermawan, di dunia dia dikenal sebagai mujahid. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ikhlas dalam menjalankan amalan-amalan tersebut. Ia berikan amalan tersebut untuk pujian-pujian manusia kepada dirinya. Waqad qil, dan dia telah mendapatkan pujian tersebut, maka dia dapatkan apa yang dia dapatkan, waliyadzam billah. Bahkan ya ikhwatah, dalam riwayat Tirmidzi, hadis ini yang dibawa oleh Syafi'i Al-Asbahi rahimahullahu taala, dibawa juga oleh Syafi'i kepada seorang sahabat yang lain, sahabat yang mulia, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an. Dibawakan hadis ini kepada Muawiyah, dan Muawiyah begitu mendengar hadis ini beliau pun nangis, senangis-nangisnya, sampai orang-orang yang melihat Muawiyah mengatakan sepertinya Muawiyah sekarat, ingin wafat sekarang, karena takut mendengar hadis itu ya ikhwatah. Takut
bahwa pertama kali orang yang akan dihisab justru bukan orang-orang yang jarang sholat, tapi sering sholat, sering beribadah kepada Allah, namun dia enggak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatah, kalau sahabat sederajat Abu Hurairah, kalau sahabat sederajat Muawiyah radhiyallahu anhum takut dan khawatir dengan hadis ini, menangis dengar hadis ini, pingsan dengar hadis ini, maka kita lebih pantas untuk melakukan hal tersebut. Kita lebih pantas khawatir dengan hati-hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ni bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidul qahhar, والصلاة والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار. أما بعد, ikhwatah barakallahu fikum. Ternyata di akhirat kelak banyak peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Musnahnya amalan seseorang, hilangnya modal seseorang di hadapan Allah merupakan salah satu peristiwa yang sangat menyakitkan. Bagaimana tidak menyakitkan, ikhwatah? Kita tidak bawa yang lain di hadapan Allah kecuali amalan kita. Kita enggak bawa mobil kita di hadapan Allah, enggak. Kita enggak bawa duit kita di hadapan Allah, enggak. Apa yang kita kumpulkan? Ada seseorang yang bekerja dari pagi sampai malam, mengumpulkan uangnya, mengkayakan dirinya, beli ini, beli itu, banyak rumahnya, banyak mobilnya. Kalau dia misalnya membeli mobil yang sangat mewah sekalipun, dia beli Mercy-nya, dia beli Alphard-nya, dia beli yang lain, banyak mobilnya. Namun apa yang diperbuat mobil itu pada saat ia mati? Mobil ini paling maksimal hanya akan sampai kepada parkiran kuburannya, selesai. Dia enggak bawa. Yang dia bawa hanya amalannya, ikhwatah. Hanya amalannya. Pada saat seseorang sibuk enggak beramal karena senantiasa alasannya itu mengurus keluarganya, mengurus anak dan istrinya, sampai akhirnya benar-benar ceritanya dia tidak mendapatkan tempat untuk beramal lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan dijadikan? Lalu apa jadinya anaknya nanti pada saat ia wafat? Apakah anaknya akan masuk kepada lubang kuburannya? Tidak juga. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Tabrani mengatakan permisalan anak seseorang, harta dan amalnya layaknya seorang yang mempunyai 3 sahabat. Sahabat yang pertama mengatakan, wahai fulan, aku akan senantiasa bersamamu, namun pada saat kamu mati, aku akan senantiasa di dunia dan aku tidak akan pernah mengikuti dirimu. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, permisalan seseorang dengan sanak keluarganya. Di dunia bersama, iya, tapi begitu mati tidak. Dan sahabat yang kedua mengatakan, wahai fulan, aku di sini milikmu. Engkau ingin berbuat apapun kepadaku, silahkan. Tapi begitu engkau mati, aku akan jadi milik orang lain. Ini permisalan antara seseorang dengan hartanya, kata Rasulullah SAW. Gak dibawa sama sekali. Jadi milik orang semuanya. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, sahabatnya mengatakan, wahai fulan, aku akan bersama dirimu di dunia saat engkau hidup, dan pada saat engkau mati pun aku akan senantiasa setia bersamamu. Kata Rasulullah SAW, permisalan yang ketiga antara seseorang dengan amalannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ini permisalan yang ketiga adalah sahabat setia, sahabat terbaik. yakni sahabat terbaik kita ya ikhwatah adalah amalan-amalan kita. Gak mungkin amalan yang kita berikan kepada Allah itu akan berpisah dari diri kita, tidak. Dia akan senantiasa bersama dengan diri kita. Maka ya ikhwatah fiddin azakumullah, jaga persahabatan ini. Jaga modal ini, jaga. Karena kita gak bakal membawa apapun kecuali sahabat kita yang satu ini, yaitu amal kita ya ikhwatah fiddin azakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala sallallahu 'alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaiha biha ashra." Fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.